Oke, udah. Dah biasa Koabi yang podcast. Oke, Jadi sekarang aku yang podcast. boleh. Jadi aku akan menanyakan. Kok gemetar ya? Iya. Nervous. Oke. Langsung aja ya. Udah dulu aja ya. Oke. Hai Koabi. Hai Apa Kiran. kabar? Sangat baik. Oke, jadi kali ini di acara podcast, aku iseng-iseng aja podcast, mau nanyain beberapa hal seputar kehidupan kamu dari kecil sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang. Oh, cukup boleh. Sangat ya? boleh. Ya, kan? Sangat rinci ya. Iya, karena terlalu aku kan baru pacaran nih sama kamu. Jadi kan otomatis aku harus kenal kamu, ya harus mengenal kamu lebih lagi lah. Jadi aku pengen tahu masa-masa kecilmu dan juga kehidupan kamu dari kecil sampai sekarang. Kehidupan Koabi pada saat kecil sangat berjuang sih. Berat? Tidak berat. Jadi di umur Koabi itu di masa SMA 2, sebelum masuk SMA 2 itu Koabi diusir sama orang tua. Oh, oke. Kenapa tuh? Ya karena dugem. Oh, kenakalan remaja ya Pak? Iya, kenakalan remaja. Tuh nggak pulang, dugem, diusir sama papa. Nah, di situ aku udah bertekad tidak akan pulang lagi. Ya. Sampai sekarang nggak pulang? Sampai sekarang tidak pernah tinggal di rumah papa. Yang ada saya yang memberikan rumah gitu. Nah, dulu pada masa itu papa masih sewa rumah. Saya diusir dari rumah di SMA 2. Di situ saya mengenal akan kalau mau makan itu harus pakai uang. Nah, di situ saya udah mulai start bekerja. Jadi saya sambil sekolah sambil kerja. Saya kerja itu pada malam hari dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi. Saya pulang jalan kaki, ya sampai itu saya numpang tempat temen. Oh, jadi numpang di tempat teman? Iya, numpang tempat temen. Numpang tempat temen, saya sekolah pagi ya tidur, langsung mainnya saya makan. Tetapi pada saat ujian saya tetap fokus, tetap saya lulus, baik SMA 2, SMA 3, saya tamat SMA. Tapi saya tidak kuliah. Berarti semenjak keluar dari rumah itu, Koabi bekerja dan menghidupi kehidupan Koabi sendiri lewat kerja Koabi. Iya, benar. Biaya sekolah dan lain-lain pun sendiri. Benar, semua sendiri. Dan sekolah sambil bekerja, setelah tamat saya kerja lagi. Setelah bekerja, baru saya buka usaha kecil-kecilan. Usaha apa itu? Itu usaha jual buah-buahan sih. Itu di pasar orang kaya. Di pasar orang kaya. Bekerja di orang ya? Bukan, itu udah usaha sendiri. Udah usaha sendiri. Begitu tamat sekolah, jadi uang saya yang selama saya bekerja itu saya modalkan ke usaha saya. Buah-buahan. Jadi buah-buahan itu ada buah lokal, buah luar, bukan buah dada. Jadi bukan buah dada. Bukan buah dada. Bukan. Ya? Jadi memang di pasar orang kaya. Itu ada di Kota Medan. Kota Medan. Itu namanya pasar beruang tuh. Namanya beruang. Enggak ada beruang, tapi beruang semuanya. Ya, beruang semuanya. Seperti tato ini beruang. Nah, beruang saya selalu. Gitu. Nah, tadi kan Koabi itu di Medan. Sampai akhirnya Koabi. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu deh. Apa sih cita-cita Koabi dari kecil? Cita-cita saya dari kecil punya apa cita-cita Koabi? Cita-cita saya ya saya harus tunjukin ke papa saya bisa sukses tanpa dia, dan saya akan tunjukkan saya akan lebih sukses daripada dia. Itu aja sih. Dan saya akan membuat dia menyesal akan tindakan dia. Tapi makin beranjak dewasa saya makin berterima kasih kepada papa. Karena gak ada papa musuh saya nggak ada hari ini. Ya. Dan saya ketika udah mulai usaha, itu di umur 20 tahun saya udah bisa beli Avanza, mobil Avanza itu cash uangnya.
Cash di umur 20 tahun. Jadi saking lucunya itu ada cerita lucu nih. Jadi di Solo Mobil, cici salesnya itu rambut pendek, cantik banget yang jual mobil. Jadi kan saya udah bawa satu plastik hitam, dalamnya duit nih banyak nih, gitu. Saya udah taruh di paha saya. Jadi cici salesnya nih bertanya, barangnya pakai apa ya? Jadi saya keluarin uangnya. Jadi dibilang cici, aduh, kenapa nggak pakai transfer sekarang kan bahaya ya, bisa begal, bisa rampok, gitu kan? Jadi saya bilang, namanya saya nggak bilang sih, dalam hati saya kan masih kecil, saya nggak tahu yang bagaimana cara namanya transfer gitu. Nah, ya udah, pokoknya saya bawa mobil tuh pulang. Jadi umur 20 tahun saya udah punya mobil pribadi sendiri. Dan di saat itu saya udah kasih ke papa 5 juta per bulan, biarpun saya tidak pernah pulang. Tuh. Tapi di umur 20 tahun, papa itu masih tetap menganggap saya itu seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ya, dan saya anak paling kecil. Jadi selalu dianggap anak yang nggak tahu apa-apa. Anak yang tidak bisa apa-apa. Tuh. Sedikit meremehkan Ko Abi kali ya? Ya, benar. Iya, sangat benar. Menarik. Jadi di umur Ko Abi 20 tahun ini, Ko Abi sudah memiliki atau membeli mobil pertamanya dengan uang sendiri, halal. Dari hasil kerja. Gitu ya. Jadi ketika sudah usaha buah-buahan, lanjut nih. Oh, ketika saya usaha buah-buahan tuh, itu saya berusaha buah-buahan itu 2 tahun lebih. Ketika 2 tahun lebih itu saya lanjut ke usaha. Saya lanjut ke usaha refleksi. Oh, oke. Tapi usaha buah itu saya benar-benar hentikan. Nah, saya hentikan, saya usaha spa di umur 22 tahun masuk ke 23 tahun. Ketika usaha refleksi, di zaman itu belum ada spa. Oke. Ya, zaman itu belum ada spa. Jadi masuk ke sekitar itu saya usia 24, 25. Di umur 25 saya udah beli rumah. Oh wow, berarti di umur 25 tahun itu Ko Abi sudah membeli rumah? Iya, beli rumah. Ruko 3,5 tingkat di Medan. Wow. Ya, itu hasil saya sendiri, halal. Ya, dengan saya merasa saya hidup itu saya penuh keberuntungan sih. Jadi kalau usaha itu harus ada keberuntungan. Betul. Dan kerja keras. Iya, itu pasti. Nah, itu. Nah, kalau misalkan tadi nih udah menceritakan Ko Abi dari kerja, membeli mobil, sampai membeli rumah pertama Ko Abi di umur 25 tahun. Pengalaman menarik apa yang pernah Ko Abi alami? Pengalaman soal yang menarik? Iya, yang menarik. Yang menarik. Oh, gini, di umur 26 atau 27 sekitaran gitulah. Jadi saya punya temen nih banyak banget. Jadi baik teman ormas, teman dari segala arah. Jadi mulai dari yang bawah sampai yang atas. Itu Ko Abi itu bergaul gitu. Jadi berteman dengan siapa aja? Berteman dengan siapa aja. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Namanya saya itu tidak dididik sama orang tua. Dan saya benar-benar hidup pure di lapangan. Saya hidup itu sangat banyak pengalaman. Dan saya ingatin satu lagi, Kiran, pengalaman itu tidak bisa diberi pakai uang. Betul. Tapi pengalaman itu kita belajar dari diri sendiri. Dan pengalaman itu nggak ada habisnya. Pengalaman itu selalu kita belajar. Betul. Sampai nanti kita umur 50 tahun, kita tetap akan belajar dari pengalaman. Betul. Nah itu. Dan pengalaman yang menarik yang bagi Ko Abi, di zaman itu Ko Abi udah punya usaha spa, udah punya usaha kafe sendiri, mobil ada, rumah ada, itu milik pribadi semuanya. Dan di saat itu Ko Abi punya teman di mana-mana. Jadi begitu Ko Abi turun dari mobil itu dipanggil, "Bos, ketua, Ko Abi." Jadi semua itu sangat segan kepada Ko Abi. Nah, sangat segan, sangat menghargai, cukup ditakuti. Pada saat itu ya? Pada saat itu.
Sampai sekarang ya juga. Sampai sekarang ya. Okay. Jadi pada saat itu ini dikasih pengalaman yang sangat menarik ya. Jadi Ko Abi kena masalah nih. Okay. Nah, kena masalah. Ada masalah lah yang membuat kita lebih dewasa dalam kita belajar. Nah, masalahnya ini, jadi Ko Abi membutuhkan cukup banyak uang. Oke. Nah, di situ Ko Abi kan sangat banyak teman di mana-mana. Ketika Ko Abi mendapatkan masalah besar ini dan membutuhkan uang besar, Ko Abi menghubungi teman terdekat Ko Abi. Okay. Dan orang itu udah mengetahui semuanya. Dan orang itu tidak mengangkatnya. Sama sekali tidak mengangkat. Sama sekali tidak mengangkat. Okay. Sangat sakit hati. Padahal di situ posisinya teman Ko Abi sudah tahu masalah Ko Abi. Sudah tahu. Okay. Dia ceritanya ketika amit-amit nih kita kena masalah, teman itu akan menghindar semuanya. Tidak ada yang namanya teman. Nah, itu yang harus kita ambil dari pengalaman menarik Ko Abi. Jadi ketika Ko Abi kena masalah, Ko Abi hubungi teman, Ko Abi hubungi teman lagi, hubungi teman. Semuanya tidak ada yang mengangkat. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, iya, Ko Abi mengatasi masalah ini sendiri dengan sendirinya. Ko Abi masalah ini Ko Abi mengatasi dengan diri sendiri. Caranya ya udah menjual rumah, menjual mobil. Udah Ko Abi selesaikan masalahnya. Dah. Okay. Ketika masalah Ko Abi selesai, apa yang Ko Abi dapat? Jadi nggak ada tuh yang namanya teman. Jadi saya lah yang berhak memilih mau berteman dengan siapa. Ya. Nah, itu yang paling penting. Itu di sisi saya. Nah, di sisi saya belajar, saya memilih berteman dengan siapa. Saya yang berhak memilih mau berteman dengan A, B, saya tidak mau berteman dengan C, D, dan siapapun itu. Okay. Nah, di situ saya mendapat pengalaman yang sangat besar. Nah, di situ pada saat saya selesai masalah, saya hanya punya 2 spa dan uang 100 juta rupiah. Okay. Mobil dan rumah saya habis. Sudah terjual ya? Sudah terjual. Dari sana saya belajar psikolog, saya belajar hukum, bukan kuliah. Tapi saya les. Otodidak. Oh, belajar sendiri. Iya, saya belajar dengan les, ada guru yang mengajarkan, tapi ini bukan kuliah. Jadi saya belajar hukum, saya belajar psikolog. Jadi Ko Abi ini udah belajar hukum, udah belajar psikolog. Gitu. Nah, dari situlah Ko Abi dengan kerja kerasnya Ko Abi sampai sekarang semuanya itu Ko Abi usahanya halal, izin lengkap, semuanya Ko Abi usaha dengan diri sendiri. Ya. Saya owner tunggar, saya usaha sendiri sampai di beberapa kota dan saya tekunin juga properti dan juga naik club. Naik club ada di Bali. Oh, okay. Nah, itu semua jeripayah saya sendiri. Semuanya dari mulai spa, properti dan juga naik club ini itu semua hasil jeripayah Ko Abi sendiri. Saya sendiri. Oke. Tuh. Paham. Berarti aku bisa sedikit ambil dari yang pertemanan ini ya Ko Abi. Tapi memang betul teman itu tuh kadang nggak pernah ada di saat kita butuhkan. Tapi itu benar sekali. Iya. Ya, jadi saya sekarang punya 3. Saya yang memilih. Oke. Saya memilih ini saudara, tetapi tidak saudara. Oke. Nah, ini benar-benar yang sangat membela Ko Abi, membantu Ko Abi tanpa ada pandang uang. Oh ya. Ya. Tuh. Dan saya yang mengangkat 3. Awalnya mereka ini bekerja dengan saya. Oke. Nah, karena dengan loyalitas mereka, totalitas mereka, saya mengangkat mereka jadi saudara saya. Okay. Nah, jadi sampai sekarang saya tidak mau berteman dengan siapapun. Dan teman lama tetap ada berhubungan. Berhubungan itu dalam arti hanya di saat saling menguntungkan. Betul. Jadi contohnya gini, aku mau menjual sesuatu, aku untung, dia untung. Contohnya saya jual properti, atau jual mobil, ataupun jual barang apapun itu. Nah, saya untung, dia untung. Selesai di saat itu aja. Mau esok lusa mau keluar makan,
maaf saya lagi sibuk. Jadi Padahal saya nggak sibuk iya, gitu. iya. Ya udah itu alasan saya. Nah gitu. Jadi batas pertemanannya hanya sampai Sampai situ ya, aja, oke. tidak lebih. Nah itu pengalaman yang sangat besar. Oke. Mm. Dari tadi kan udah cukup panjang ya Ko Abi menceritakan tentang karirnya Ko Abi, kesuksesannya Ko Abi. Nah, gimana sih untuk mencapai kesuksesan Ko Abi dalam bidang ini? Dalam bidang ini yang Mhm. pertama ya saya tadi sebutkan dah itu keberuntungan. Mhm. Yang kedua ya kita harus bekerja keras, berani. Oke. Yang paling penting baik hati. Baik hati ya Pak Ya, ya? selalu membantu. Ya, kalau saya sendiri memang mungkin sudah bawaan lahir. Dan Koabi di tanggal 23 Desember 2023, Koabi udah memberi rumah panti asuhan 3 tingkat di Medan. Nah, itu rumah panti asuhan pribadi saya yang saya beli memang untuk anak-anak panti asuhan tinggal sampai sekarang masih Koabi nafkain. Itu baik itu kebutuhannya sehari-hari, sekolah dia, sekolah-sekolah anak-anak. Anak-anak sekarang ada jumlah 18 anak. 18 anak total. Ya, sampai sekarang Koabi menghidupi sampai sekarang. Ada yang sudah tamat sekolah juga, yang tamat sekolah boleh dia bekerja dengan sendirinya. Dari yang bayi ada, nah itu. Jadi memang sifat baik itu, sifat suka membantu, menolong, itu memang sudah bawaan lahir dari Koabi. Oke. Nah itu. Tapi apakah ini kan Koabi bilang sifat kebaikan Koabi mungkin dari lahir. Tapi apa ini ada dari ajaran orang tua Koabi sebelumnya atau gimana? Kalau orang tua pasti mengajarkan yang baik. Tetap mengajarkan yang baik. Mengajarkan yang baik. Nah, dan yang paling bagus sampai sekarang orang tua udah beli rumah dari uang yang hasil saya kasih. Dan saudara-saudara saya ada yang bekerja dengan saya dan semuanya saya yang mengangkat derajat mereka. Ya, semuanya senang. Ya, ada yang saya beliin mobil. Ada yang dua saudara saya yang belikan mobil. Tapi orang itu cicil, tapi cicil sampai setengah saya kasih. Nah, tetap saya support mereka. Oke. Berarti ya pantas sih Ko Abi sampai bisa sesukses ini karena Ko Abi tetap menolong dan gak pernah lupa sama kebaikan-kebaikan yang akan Ko Abi lakukan terus. Kan? Iya, benar. Oke. Nah, tantangan terbesar apa sih yang pernah Ko Abi alamin di kerjaan Ko Abi? Ada tantangan apa nggak di kerjaan Ko Abi yang pernah kamu alamin yang tantangannya tuh cukup sulit gitu? Atau dari mulai pertama kali berkarir atau setelah berkarir? Baik dari awal berkarir sampai setelah berkarir, namanya usaha ya, itu pasti ada masalahnya. Ya, masalahnya itu contohnya ada masalah di SEPA, ada masalah di KRAP, ada masalah di properti, ada masalah di orang tua saya. Jadi satu hari itu bisa aja 4 masalah itu dan berbagai masalah lain itu tiba-tiba datang dalam waktu bersamaan. Yang bagaimana cara mengatasinya, biarpun satu hari mendapatkan 5 masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah 1, menyelesaikan masalah 2, menyelesaikan masalah ketiga, menyelesaikan masalah keempat, masalah kelima, selesai, udah selesai. Gitu. Jadi kalau bagi saya sih masalah itu bisa mendapat masalah, tapi yang penting bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu secepatnya. Jadi sampai sekarang ya tidak ada masalah yang cukup berat ya, amit-amit ya. Amit-amit. Okay. Masih tahap aman lah semuanya. Masih aman berarti sampai sekarang ya. Oke, baik. Yang paling penting selalu bersyukur, selalu berbuat baik, itu aja. Betul. Bersyukur sih menurutku itu hal paling penting sih. Mau kita dalam keadaan apapun, kita tetap harus bersyukur. Iya. Oke. Nah, kayaknya ini masih nyambung karena tadi udah dijawab mungkin sama Ko Abi. Pertanyaannya tuh kayak kisah apa yang membentuk diri kamu sekarang? Kisah apa yang membentuk saya sekarang? Mungkin kalau aku rasa ya, itu nyambung pada saat kamu diusir sama orang tua. Ya nggak sih? Karena secara langsung dengan kamu diusirnya sama orang tua, kamu juga berterima kasih karena telah menjadikan diri kamu Ko Abi yang sekarang. Iya. Betul apa? Betul. Jadi sangat banyak pengalaman yang saya pelajari. Cukup banyak pengalaman. Oke. Nah,
karir kamu ini kan mengarahnya ke klub, hiburan lah ya. Ya, benar, Kiran. Sebelumnya kan tadi kamu bilang itu kamu buah-buahan selama 2 tahun ya tadi kurang lebih kan. Iya, Akhirnya benar. kamu meninggalkan usaha buah ini untuk meniti karir di spa. Ya. Titik di mana sih sampai akhirnya kamu terpikirkan untuk meninggalkan usaha buah kamu ini ke spa? Di saat itu usaha buah-buahan lagi booming. Oke. Usaha spa lagi booming. Usaha refleksi lah. Usaha refleksi itu lagi booming. Jadi saya berani meninggalkan usaha buah-buahan itu karena kan nggak mungkin saya selamanya sampai tua saya di pasar. Betul. Untuk menjual buah-buahan. Nah, saya berpikirnya begini. Kan tidak mungkin saya selamanya jualan buah-buahan di pasar. Bagaimana cara saya bisa duduk dengan santai dan saya bisa menghasilkan 10 kali lipat daripada usaha buah-buahan ini. Saya berpikir. Nah, usaha refleksi lah yang menjanjikan pada saat itu. Nah, pada saat itu, kalau sekarang mah udah menjamur. Kalau pada saat dulu mas hanya sedikit, hanya bisa hitung jari 1, 2, 3, 4, 5, tambah aku 1, 6 gitu, 7 gitu. Nggak banyak. Sekarang mah udah menjamur, menjamur di mana-mana. Kalau pada saat itu usaha yang sangat menjanjikan. Pada saat saya mengambil klub itu, saya renovasi itu dalam kurun waktu dalam 1 bulan itu siap. Lebih tepatnya 3 minggu, iya. Dan hampir semua orang yang bertemu saya, orang itu membilang saya itu hal yang tidak mungkin, impossible. Tidak percaya ya, tidak percaya dalam waktu singkat itu ya. Ya. Koabi dengan cara saya sendiri, contoh kecilnya gini, cara kerjanya dan yang saya cari adalah barang yang bagus dan harga yang murah. Nah itu, jadi setiap contohnya lighting saya kerjakan sendiri, ya. Lighting saya kerjakan sendiri, soundman saya kerjakan sendiri, jadi dikerjakan dengan waktu yang bersamaan. Nah saya awasi selama 1 bulan penuh, nggak sampai 1 bulan penuh, 3 minggu lebih tepatnya itu siap klubnya. Dan semuanya terkejut melihat saya. Dan sampai orang bilang, ya kok Abi ini gila gitu. Gilanya itu ya gila, yang benar-benar gila dalam hal bekerja. Jadi kalau kok Abi bekerja itu totalitas. Jadi akan cepat siap gitu. Tapi kalau aku dengar juga itu hal yang sangat-sangat aku akuin, kayak dalam waktu 3 minggu untuk bikin nightclub itu menurut aku sebenarnya juga nggak tahu kan kalau cuman kayaknya untuk waktu 3 minggu kayaknya tuh waktu tersingkat deh yang mungkin pernah aku tahu beberapa. Mungkin aku juga ada temen klub juga, tapi ini kayaknya yang paling cepat tersingkat kayaknya itu kok Abi sih dalam waktu 3 minggu. Itu gila sih. Itu gila banget. Tapi dan saya nggak punya pengalaman klub. Dan manajemennya itu saya kerjakan sendiri semuanya, baik dari HK, dari server, dari semuanya itu saya terjun sendiri, saya mengajarkan sendiri bagaimana cara menjadi tamu yang nyaman. Nah itu poinnya. Itu hal, menurut aku itu hal yang gila sih yang pernah aku dengar. Tapi dari hal itu aku ngelihat sekarang ya terbukti sih dengan hal gilanya Ko Abi, dengan hal mungkin yang beraninya Ko Abi, nekatnya Ko Abi. Oh my god! Wow! Ketika memberi rumah yang murah, tapi dalam kondisi yang bagus, ya itu pencapaian yang bahagia menurut saya. Ada beberapa, ya itu yang paling bahagia. Itu yang paling bahagia. Iya, itu seperti kena jackpot. Nah, kena jackpot. Tuh. Baik. Ya, kalau bagi Ko Abi sih kaya, miskin itu sudah takdir Tuhan. Betul. Seperti juga setiap orang itu kan mencari cinta. Nah, jodoh itu sudah takdir Tuhan. Betul. Nah, ketika kita mendapat rezeki atau apapun, kita berterima kasih dengan Tuhan. Betul. Maut, rezeki, jodoh itu semua takdir Tuhan. Ya. Kita cuman bisa ngejalin aja mungkin skenario yang Tuhan kasih buat kita. Benar, tapi kita harus menjalaninya dengan hati, pikiran, kerja keras. Betul. Nggak bisa kita kayak hanya tiduran. Kita berdoa, tidak bisa. Nggak akan bisa. Jadi
seperti contohnya gini, kita itu memang harus mengejar apa yang kita yakinin, apa yang kita tekunin. Contoh nih, kita mau bisa sukses nih, kita harus sukses. Nah, kita harus kejar bagaimana kita cara sukses. Betul. Tapi harus dengan cara halal. Iya. Ya, kalau Koabi memang anti narkoba, anti judi. Oh, ya. Berarti Koabi ini walaupun agak metal. Oh iya. Ininya, tapi Koabi anti narkoba dan juga anti judi ya. Iya. Untuk kalau misalkan untuk ini ya, ketika udah narkoba atau judi itu tidak ada kata sukses. Betul sih. Itu pasti tidak ada kata sukses. Betul. Dan ya pesan-pesan saya sih, ini selagi podcast ya. Kalau untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda Gen Z bahasanya sekarang ya, anak-anak muda Gen Z, selagi belum sukses atau belum punya duit, itu harus sering keluar mencari pengalaman. Mencari teman, mencari relasi juga mungkin gitu. Iya benar, keluar mencari pengalaman, keluar mencari relasi, bekerja keras, harus semangat. Nah gitu. Tetapi ketika sudah punya duit atau sukses, nah disitulah sudah di tahap untuk menyendiri. Nah, bagaimana untuk lebih bersantai, bagaimana untuk lebih tidak terlalu banyak bersosialita, tahapnya. Tetapi ada di masa pada saat ingin lebih sukses, nah itu harus bekerja keras. Iya, betul. Nah, tapi kan yang aku lihat nih ya, Koabi, anak-anak Gen Z sekarang itu dia kayak pengen sukses, tapi dia masih terbelenggu atau masih nyaman sama zonanya itu yang kayak bingung mau ini, gimana caranya itu, takut untuk melangkah. Nah, pesan saran Koabi untuk Gen Z ini biar bisa sukses seperti Koabi, kayak biar bisa mencapai financial freedom itu seperti apa? Ya untuk anak-anak muda Gen Z ya harus ya udah belajar pengalaman dulu, kerja sama orang. Saya pun kerja sama orang. Berarti jadi harus kerja dulu. Jangan malu ya untuk bekerja apapun itu. Nggak perlu malu. Kenapa perlu malu? Ya. Jadi mau kerja apapun itu, baik jualan aqua, jualan koran, sampai serendah itu, sampai kita bekerja sama orang, kita jadi cleaning, kita menjadi server, kita bekerja jadi kasir, kita mau mengajar tukang antar, mau Gojek, Grab, itu tidak ada masalah. Itu belajar pengalaman. Betul. Nah itu tidak ada perlu kata malu. Betul. Sampai sekarang aja Koabi masih kalau misalnya untuk naik Gojek, Grab, motor aja tidak masalah, gitu. Tidak pernah ada malu, tidak ada pernah kata malu. Koabi mau makan nasi bungkus, jongkok di jalan, Koabi tidak ada pernah kata malu. Betul. Nah itu. Ya harus, ya pokoknya jangan pernah malu untuk melakukan hal apapun itu ya Koabi ya. Kecuali mencuri baru malu. Iya itu. Nah itu. Jangan sampai mencuri maksudnya. Iya mencuri ya. Atau menipu itu malu. Ya jangan sampai menipu, jangan sampai mencuri. Tapi untuk Gen Z ini ya intinya jangan pernah malu untuk bekerja apapun itu. Apapun itu. Iya apapun itu ya. Halal. Yang penting halal. Halal betul. Yang penting halal. Betul. Kayaknya untuk aku pribadi kayaknya udah cukup ya karena dari dengar kisahnya Koabi, aku salut, aku bangga pastinya. Iya, terima kasih. Gitu kan. Apalagi ya apalagi mungkin aku baru pacaran sama Koabi, jadi sedikit tahu tentang Koabi, diri Koabi kayak gimana, sedikit tahu masa kecil Koabi kayak gimana. Bikin aku bangga sih sama Koabi. Aku bangga sama pencapaian Koabi. Yang sekarang. Ini air putih ya? Iya, air putih. Tapi kok ada manis ya? Mungkin sambil lihat wajah kamu makanya manis. Ini gombal gini tuh ke setiap cewek bagaimana sih kok? Enggak, benar-benar karena di hati aja. Di hati aja. Oh, jadi ke semua cewek juga enggak gitu? Untuk saya pribadi, saya sangat susah untuk jatuh cinta. Kenapa itu? Saya pemilih. Oke. Sama Kiran saya bisa jatuh cinta. Kenapa bisa jatuh cinta sama aku? Ya, panggilan hati. Mungkin udah takdir. Satu hal deh. Satu hal apa yang bikin kamu benar-benar tertarik sama aku? Benar-benar tertarik. Kamu nggak ya? Terserah mau ngomong mau nggak terserah. Iya.
Nggak usah, nggak apa-apa. Atau enggak kita ke rumah sakit bedah aja, biar tahu isi hatiku. Ada nama Kiran. Ada nama aku ya? Kiranti. Jangan dong, itu Oh, bukan minuman. ya? Oh, minuman yang apa Itu ini ya? minuman untuk perempuan. Yang datang bulan, Betul. Kiranti. Oh, iya, kamu Kiran ya ya. Aku Kirani. Iya. Dipanggil? Kiran. Oh, Kiran ya ya. Tapi aku yakin kok di hatiku ini ada nama Kiran. Oh gitu. Terukir udah. Kalau nggak percaya kita boleh ke rumah sakit. Kita panggil dokter bedah. Saya bedah dada saya tunjukin hati saya, pasti nama Kiran. Oke. Oke, kayaknya gitu aja kali ya untuk ini kayaknya bisa dibilang podcast pertama aku, atau kayak aku nanya-nanya ke orang ini kayaknya pertama kali. Karena kan Koabi punya tempat podcast nih. Iya. Ini hal pengalaman aku sih. Ini jadi pengalaman aku karena aku tuh orang yang... Jadi podcast pertama kali? Iya, ini podcast pertama kali. Jadi aku berterima kasih sama Koabi karena Koabi udah mewali. Iya, udah apa ya? Udah memperbolehkan aku duduk di tempat podcast ini dan jadi podcaster kali ya namanya, podcaster di tempat ini podcast Koabi. Iya. Ala Bali memang bagus nih. Ini dari buat tadi ini hadiah buat Kiran. Buat Kiran. Ini aku salpuk. Ini tuh apa sih, Koabi? Ini buat apa ini? Ya untuk buka botol minuman, buka botol bir gitu. Oke. Nah. Emang bentuknya kayak gini ya? Oh iya, dari Bali. Ini kan Bali. Iya. Hadiah buat Kiran tuh. Oh, buat aku. Iya, buat Kiran. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Abi. Yaudah, kayaknya cukup sampai di sini aja. Terima kasih sudah menceritakan kisah Ko Abi. Semoga Ko Abi sukses terus dan tetap menjadi manusia yang rendah hati dan nggak sombong. Amin. Kiran juga saya doain sehat-sehat selalu, merajeki. Amin. Terima kasih. Kiran, terima kasih. Terima kasih. Untuk part selanjutnya like, komen, dan share.